Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita kembali lagi pada pertemuan ke-8. Hari ini kita akan membahas pertemuan 8 dan pertemuan ke-9 ya untuk mata kuliah praktikum akuntansi pengantar. Nah, seperti biasa di sini sudah ada lembar pada buku modul kalian di pertemuan ke-8 di halaman ke-33 ada tentang pembahasan tentang penagihan sistem akuntansi manual, siklus pendapatan dan penagihan. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu menambah pengetahuan tentang menjurnal dan posting transaksi dalam sistem akuntansi manual, siklus pendapatan dan penagihan. Nah, di sini ada penjelasan mengenai siklus pendapatan. Di sini siklus pendapatan dan penagihan untuk solusi net meliputi penyediaan jasa secara kredit dan penagihan kas pada pelanggan. Pendapatan yang dihasilkan secara kredit menciptakan piutang usaha dan akan dicatat di jurnal penerimaan. Nah, jadi siklus pendapatan dan penagihan ini ya istilahnya itu kalau siklus pendapatan itu kita dapatkan dari penyediaan jasa kepada konsumen sehingga konsumen tertarik untuk melakukan pembelian dengan kita baik itu secara cash maupun kredit. Tetapi di sini diibaratkan karena ada penagihan jadi kita istilahkan dia kita umpamakan dia membelinya secara kredit ya atau ada piutang yang akan masuk ke dalam perusahaan kita. Nah, untuk siklus dari penagihan sendiri tentunya karena ada kredit, maka di perusahaan kita ada piutang, maka piutang kita harus kita tagih kepada yang berhutang kepada kita yaitu konsumennya. Nah, pertama kita ada jurnal pendapatan atau revenue journal digunakan hanya untuk mencatat pendapatan yang diterima secara kredit, pendapatan yang diterima secara tunai langsung dicatat di jurnal penerimaan kas tanpa melalui jurnal pendapatan. Penjualan barang dicatat dalam jurnal penjualan yang sama dengan jurnal pendapatan. Nah, jadi nak ya, sebenarnya untuk siklus akuntansi manual, siklus pendapatan dan penagihan ini dapat kita golongkan sebagai jurnal khusus. Karena apa? Khusus hanya untuk jurnal pendapatan dan jurnal penagihan saja. Nah, mengapa adanya jurnal khusus ini atau dibuat jurnal pendapatan saja dan jurnal penagihan saja yang digabungkan menjadi satu? Karena biasanya untuk entitas yang atau perusahaan yang memiliki pendapatan itu banyak ya dari pelanggan-pelanggan ataupun dari konsumen-konsumen yang memang sudah menjadi pelanggan tetap ataupun loyal dan jumlahnya banyak sehingga digabungkan menjadi jurnal khusus yaitu di jurnal pendapatan dan di jurnal penagihan ini dalam pertemuan ke-8 ini. Nah, mengapa? Karena untuk memudahkan daripada perusahaan atau entitas untuk melakukan yang namanya penjurnalan. Karena kalau misalnya di jurnal secara manual bisa saja, tetapi dia harus membuat nama pendapatan dari siapa. Misalnya pendapatan eh, Sinta aksesoris pada misalnya piutang piutang eh, dari pendapatan penjualan Sinta aksesoris seperti itu. Jadi harus ditulis namanya masing-masing di setiap jurnal. Namun dengan jurnal khusus ini kita dapat melakukan penjurnalan hanya langsung bentuknya seperti ini. Jadi tinggal misalnya ini jurnal untuk khusus untuk bulan Maret ya ini ya. Nah, itu misalnya tanggal 2 yang debit itu dari Sinta Aksesoris, dari Rabzon, dari White Cantina dan Sinta Aksesoris lagi seperti itu. Jadi dia untuk
apa namanya untuk penjualan ataupun pendapatan yang memang sering ya atau cukup intens ya istilahnya transaksinya seperti itu. Jadi kalau dirasa memang kalau menggunakan jurnal yang biasa itu merepotkan karena terlalu banyak konsumen, biasanya untuk entitas atau perusahaan yang sudah besar dia menggunakan jurnal khusus, terutama untuk jurnal pendapatan dan penagihan ya. Seperti itu. Ini kita bahasnya jurnal pendapatan dan jurnal penagihan dulu ya, karena jurnal khusus itu ada beberapa lagi sebenarnya. Oke, nah kita bisa lihat di sini contohnya di sini ada jurnal pendapatan. Jadi khusus ini untuk yang pendapatan saja. Di sini ada tulisan halaman, tanggalnya berapa, diurut aja, kapan, nomor fakturnya tinggal ditulis di sini. Akun yang didebit itu Sinta Aksesoris, Repzone, Web Cantina, Sinta Aksesoris lagi ya. Nah, referensi pos sama kredit debit kreditnya yaitu sesuai dengan jumlah daripada transaksi masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke lembar kertas kerja praktek mahasiswa. Silakan kalian letakkan nama, NIM, sama tanggal hari ini ya. Lalu nanti tujuannya yaitu menambah pengetahuan tentang menjurnal dan posting transaksi dalam sistem akuntansi manual siklus pendapatan dan penagihan. Alatnya adalah buku yang berhubungan dengan pengantar akuntansi, lembar kertas kerja mahasiswa, dan kalkulator. Nah, di sini ada soal salah satunya kita akan kerjakan ya salah satunya. Nanti silakan kalian kerjakan yang bagian kedua ya. Ini tidak apa tidak terlalu jauh berbeda. Nah, sekarang kita boleh membuatnya. Di sini soal yang pertama, transaksi pendapatan berikut ini terjadi selama bulan Maret. Maret mengeluarkan faktur nomor 78 untuk Laguna atas jasa yang diberikan secara kredit 450.000. Yang kedua belas yaitu mengeluarkan faktur 79 untuk Hermina atas jasa yang diberikan secara kredit yaitu 215.000 dan tanggal 28-nya mengeluarkan faktur nomor 80 untuk Mentari atas jasa yang diberikan secara kredit yaitu 685. Nah, ini kita ketahui bahwa memang semuanya dalam bulan Maret ya. Oke, kita langsung saja. Ini sudah ada eh, kopnya. Nanti kita bisa masukkan langsung saja ya di sini. Saya rasa nggak terlalu perlu banyak sebenarnya ya. Sebelum kita bikin referensi pos. Oke, nanti kalian bisa eh, membuatnya dengan rapi. Kalau bisa pakai ini ya, apa namanya? Pakai penggaris ya, agak rapi ya. Oke. Nah, di sini Maret, tanggal 3 Maret ya. Kita sip dulu. Sip ya. Tanggal 3 Maret itu mengeluarkan faktur nomor 78 atas nama Laguna ya. Jadi Maret 3 ya. Nomor fakturnya 78 ya. Nah, ini langsung aja Laguna. Nah, ya, jadi nggak perlu debit kreditnya. Debit kreditnya di sini seperti atau kosongkan debit kreditnya. Debit kreditnya adalah 450.000.
Nah, yang kedua, tanggal 12 Maret itu ada faktur nomor 79 Hermina. Hermina ya. Debit kredit itu adalah 2155. Terus ada faktur tanggal 28, fakturnya nomor 80 atas nama Mentari. Ya, debit kredit itu 685. Nah, tanggal 31 Maretnya ya tinggal kita hitung aja ya pentotalannya. Ya, kita tinggal total aja. 450 tambah 215 ditambah 685. Berarti 1350 ya. Nah, ini pentotalan debit dan kreditnya di tanggal 31. Ini ya. Nah, ini kalian bisa kerjakan di buku halaman 34 dan kalian bisa kerjakan selanjutnya soal nomor 2 ya. Ini jurnal pendapatan. Kalau jurnal penagihan sama aja nak ya. Nah, oke. Berikutnya kita silakan ini di copy terlebih dahulu di buku kalian masing-masing. Kerjakan dengan rapi, kalau bisa menggunakan penggaris untuk membuat tabelnya. Dan jangan terlalu banyak coretan ya, karena sudah kita bahas. Nah, berikutnya kerja kalian harus mengerjakan yang namanya soal berikutnya di soal nomor 2 untuk pertemuan ke-8 ini. Caranya mudah, sama saja seperti yang sedang kita bahas saat ini. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Kita hapus dulu ya bagian ini ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pertemuan 9 pembahasan siklus akuntansi manual dan siklus pembelian dan pembayaran. Nah, jadi tadi yang pertama di pertemuan 8 itu siklus akuntansi manualnya
atau jurnal khususnya itu tentang siklus pendapatan dan penagihan. Yang ini siklus pembelian dan pembayaran. Tujuan pembelajarannya menambah pengetahuan tentang menjurnal dan posting transaksi dalam sistem akuntansi manual, siklus pembelian dan pembayaran. Nah, jadi jurnal khusus itu ada jurnal pendapatan, jurnal penagihan, siklus pembelian itu ada jurnal pembelian dan jurnal pembayaran. Nah ya, jadi ada 4. Apa fungsinya? Sama saja ya, nak ya, untuk eh, istilahnya itu mempermudah daripada perusahaan-perusahaan untuk menjurnal, khususnya untuk transaksi-transaksi yang in- intensitasnya eh, cukup tinggi dan memang berulang-ulang. Jadi misalnya ada nama konsumen dan nasabah ataupun pelanggannya itu yang dia dalam 1 bulan pun mungkin bisa 3-4 kali melakukan transaksi ya. Dan bukan hanya 1 atau 2 saja, namun ada puluhan mungkin konsumen ataupun pelanggan yang melakukan transaksi yang sama, yaitu transaksi pembelian, pembayaran, pendapatan, dan penagihan. Nah, siklus pembelian dan pembayaran untuk solusi net terdiri atas pembelian secara kredit dan pembayaran kas kepada pemasok. Untuk melakukan pembelian bahan habis pakai dan barangnya secara kredit diperlukan akun utang pembelian. Pembayaran utang pemasok akan dicatat dalam pembayaran kas. Jurnal pembelian atau purchase journal dirancang untuk mencatat seluruh pembelian secara kredit. Pembelian secara tunai langsung dicatat di jurnal pembayaran kas. Jurnal pembelian memiliki kolom yang dinamakan utang usaha. Jurnal pembelian memiliki kolom khusus untuk mencatat debit pada akun-akun yang sering terpengaruh ya. Nah, ini contohnya ada tanggal, ini di bulan Maret semua, akun yang dikreditkan itu toko Husin, toko Desiana. Nah, jadi kita bayar hutang ya, misalnya kita pembelian bahan habis pakai gitu ya, untuk bayar hutangnya itu kita nih punya hutangnya ke mana? Ke toko Husin, ke toko Desiana, jujur, terus ada lagi ke toko Desiana lagi, lalu ke toko Husin lagi seperti itu. Jadi memang intensitas dan berapa kali berulang di toko-toko tersebut atau toko-toko yang sama, sehingga supaya mempermudah dari penjurnalan itu dibikinlah jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian untuk melakukan penjurnalan terhadap misalnya pembelian bahan habis pakai ataupun peralatan kantor dan lain-lain. Nah, di terakhir di sini debitnya, ini debitnya bisa bahan habis pakai, bisa juga akun lain misalnya peralatan kantor ataupun apa yang lain ya, pembelian apa ya, misalnya pembelian apa gitu bisa juga, referensi pos lalu jumlah. Nah, di sini kita masuk ke lembar kerja praktek mahasiswa. Tujuannya, tulis ya, nama, NIM, tanggal. Tujuannya menambah pengetahuan tentang menjurnal dan posting transaksi dalam sistem akuntansi manual, siklus pembelian dan pembayaran, buku yang berhubungan dengan pengantar akuntansi, boleh lembar kertas kerja ini, dan kalkulator. Nah, di sini ada 3. Soalnya, soalnya yaitu transaksi pembelian berikut ini terjadi selama bulan Juni untuk Telsis Indonesia. Ada tanggal 2, tanggal 19. Mari kita kerjakan. Sekarang kita silakan nanti kalian buat tabel ke bawah ya secara rapi ya, karena ibu memang menggunakan pena daripada laptop, jadi eh, tidak tidak bisa digaris ya, bisa saja sih tapi cukup membutuhkan waktu yang lama, jadi kita usahakan untuk rapi saja dan mudah dimengerti. Namun untuk kalian sendiri, kalian bisa
mengerjakannya dengan rapi di rumah. Oke. Nah, di sini kan ada tiga ya. Ini transaksinya kita ketahui selama bulan Juni. Jadi kita transaksi pertama itu tanggal 2 untuk dikreditkan yaitu Office to Go ya. Office to Go. Itu referensi posnya di sini tidak dijelaskan, jadi kita kosongin aja dulu. Dia apa tuh? Kredit 85.000 dari Office to Go. Berarti bahan habis pakai ya nak ya. 85.000 hutang sama bahan habis pakai 85.000. Jadi jumlah awalnya masih di sini 85.000. Oke. Yang kedua, tanggal 19 itu ada super komputa. Super komputa. Referensi pos juga tidak dijelaskan, jadi kita kosongin saja untuk kolom referensi pos ya. Kita utang usahanya secara kredit untuk pembelian bahan habis pakai juga ya. Itu sebesar 3.890. Oke, sama 3.890. Berarti jumlahnya udah berubah nak ya. Jumlahnya saya coba lihat dulu yang terakhir itu tanggal 23 ya biar ini ya. Kita tulis dulu 23 eh membeli bahan habis pakai lagi ya. Itu dari Prima. Prima kertas ya bahan habis pakai 145.000 kreditnya 140. Oh, belum dijumlah ya kita jumlah aja ya sebenarnya ya bisa dijumlah di sini. 85 ditambah 3.890. Jadi di sini 3.975. Oke. Dan ditambah 145.000 ya. 4120. Nah, oke ya. Nah, sekarang sudah selesai. Silakan kalian salin ke buku kalian masing-masing dan jangan lupa juga kalian kerjakan soal nomor 2. Jangan takut, semuanya sama seperti soal nomor 1. Tolong kerjakan secara rapi dan benar ya. Oke. Untuk itu silakan kalian kerjakan masing-masing di buku kalian. Nah, baik ya. Jika kalian sudah mengerjakan di buku kalian masing-masing, berarti untuk praktikum akuntansi pengantar hari ini kita cukupkan. Kita sudah membahas pertemuan ke-8 dan pertemuan 9. Berikutnya kita akan membahas pertemuan ke 10 dan 11. Untuk itu, hari ini Ibu pamit undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Semoga sehat-sehat selalu. Ibu tutup untuk semuanya ya. Jangan lupa untuk mengerjakannya dengan baik dan benar serta rapi.
Oke, semuanya sampai jumpa lagi. Terima kasih.